tepat sebelum datangnya Nabi Isa putra Maryam, di tanah subur di tepian sungai Nil, berdiri sebuah kerajaan yang tak tertandingi kemegahannya. Negeri Mesir, pusat kekuasaan dan kebanggaan manusia di zamannya. Istana-istana menjulang tinggi, dindingnya berlapis emas, dan rakyatnya tunduk pada satu nama. Firaun, penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan di bumi. Suaranya menjadi hukum, dan siapapun yang menentang akan lenyap dalam sekejap. Di negeri itu manusia bersujud bukan kepada Sang Pencipta, tetapi kepada sesama manusia. Mereka menyembah berhala, menuhankan kekuasaan, dan menganggap kezaliman sebagai takdir. Namun di tengah gelapnya kesesatan itu, lahirlah seorang lelaki yang kelak mengguncang istana tirani itu hingga runtuh. Ia dibesarkan di jantung kekuasaan musuhnya sendiri, tumbuh sebagai anak angkat di istana Firaun, tapi di dalam dadanya bersemayam cahaya wahyu. Namanya Musa alaihi salam, seorang nabi yang diutus bukan hanya untuk membebaskan kaumnya, tetapi untuk menumbangkan kesombongan manusia yang menantang langit. Dengan tongkat di tangan dan iman di dada, Musa berdiri menghadapi Firaun yang congkak. "Sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi," ucapnya lembut namun tegas. Kalimat itu menggema di aula istana megah, menembus dinding marmer, dan menyalakan bara kemarahan penguasa Mesir. Maka dimulailah pertarungan antara dua kekuatan terbesar dalam sejarah manusia. Iman melawan kesombongan, wahyu melawan kekuasaan. Dari pertemuan itu lahirlah mukjizat yang menundukkan sihir, menelan keangkuhan, dan akhirnya membelah laut. Sebuah peristiwa yang tak hanya menyelamatkan kaum tertindas, tetapi juga menjadi tanda kekuasaan Allah yang abadi. Laut Merah menjadi saksi bagaimana keimanan mampu memecah gelombang, dan kesombongan tenggelam oleh kuasa Tuhan. Sahabat Wikipedia Muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik Anda jika ada yang perlu diluruskan dari kisah ini. Bismillah, mari kita mulai. Kisah agung tentang Nabi Musa, laut yang terbelah dan Firaun yang dibungkam oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kemegahan istana Mesir, di mana dinding-dindingnya dipenuhi ukiran dewa dan patung-patung emas menjulang tinggi, suasana tampak tenang namun penuh kesombongan. Firaun duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penasihat dan penjaga bersenjata. Ia dikenal bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai sosok yang mengaku Tuhan di hadapan rakyatnya. Dalam pandangan orang Mesir, tak ada yang berani menentang kekuasaannya. Namun hari itu, ketenangan istana akan diguncang oleh suara kebenaran yang datang dari seorang lelaki sederhana yang telah lama meninggalkan tempat itu. Nabi Musa yang dahulu dibesarkan di istana yang sama, kini kembali bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai utusan Tuhan. Wajahnya penuh keyakinan, langkahnya mantap meski di hadapan penguasa paling ditakuti di bumi. Dengan lembut ia menyampaikan seruannya, "Wahai Firaun, sembahlah Tuhan yang Esa, yang telah menciptakan langit dan bumi." Suara itu menggema di ruangan megah, memantul di antara pilar-pilar batu dan tatapan tajam para penjaga. Semua terdiam, menanti bagaimana sang raja akan merespons ucapan berani itu. Firaun menatap Musa dengan mata yang menyala. Baginya permintaan itu bukan sekadar ajakan beriman, tapi penghinaan terhadap kekuasaan yang ia bangun seumur hidup. Dengan nada sinis ia bertanya, "Siapa Tuhan yang kau maksud, wahai Musa?" Namun Nabi Musa tetap tenang. Ia menjawab dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, "Tuhanmu dan Tuhan seluruh makhluk di langit dan di bumi." Kata-kata itu menembus kesombongan yang selama ini menutupi hati sang penguasa. Suasana istana berubah tegang. Para pejabat saling berpandangan, tak tahu apakah harus menertawakan atau ketakutan. Firaun berdiri, menatap Musa dengan kemarahan yang membara. Ia berusaha menutupi kegelisahan dengan tawa keras.
"Apakah kau ingin menggulingkan kekuasaanku dengan ucapanmu itu?" serunya. Namun Musa tidak gentar. Ia hanya berkata, "Aku datang bukan untuk merampas tahta, tapi untuk menyampaikan pesan dari Tuhanmu." Detik itu juga, dinding istana yang kokoh menjadi saksi awal dari pertarungan besar antara kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan. Firaun belum tahu bahwa hari ini adalah awal dari kejatuhannya, dan Nabi Musa dengan tongkat di tangannya baru saja membuka bab pertama dari kisah mukjizat yang akan mengguncang sejarah dunia. Setelah pertemuan pertama yang mengguncang istana, Firaun memerintahkan agar Musa dibawa kembali ke hadapannya. Kali ini suasana lebih tegang. Penjaga-penjaga berbaris di sepanjang lorong batu besar, sementara bau dupa dan suara gendang upacara memenuhi udara. Di singgasana emasnya, Firaun menatap tajam ketika Musa masuk dengan tenang, ditemani saudaranya, Harun. Ia ingin mendengar langsung ucapan yang dianggap menantang kekuasaannya itu. Musa berdiri di tengah ruangan megah yang dipenuhi pengikut setia Firaun. Dengan suara lembut tapi tegas, ia berkata, "Aku datang membawa tanda dari Tuhanmu, agar engkau meninggalkan kesesatan dan kembali ke jalan kebenaran." Harun menambahkan, "Kami tidak datang untuk menghancurkan Mesir, tapi untuk menyelamatkanmu dan kaummu dari azab yang akan datang." Suara mereka terdengar begitu jernih, menembus kebisingan dan keangkuhan yang menguasai tempat itu. Namun bagi Firaun, kata-kata itu hanyalah ancaman yang dibungkus dengan doa. Ia tertawa keras, memandangi Musa dengan sinis. "Apakah aku harus percaya padamu, wahai Musa, yang dulu kami rawat dan besarkan di istana ini? Kau bahkan pernah membunuh seorang dari rakyatku, dan kini kau datang membawa risalah dari Tuhan." Nada suaranya mengejek, tapi di balik tawanya ada rasa takut yang disembunyikan. Ia tahu Musa bukan orang biasa. Ada sesuatu di balik tatapan mata mantan pangeran itu. Keyakinan yang tak bisa dipatahkan. Musa tidak membela diri. Ia hanya menjawab dengan tenang, "Aku memang pernah bersalah, dan Tuhan telah mengampuniku. Kini aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas perintahnya." Kata-kata itu seolah menampar kesombongan Firaun. Beberapa orang di istana mulai berbisik, sebagian terdiam seolah hatinya terguncang. Tak ingin terlihat kalah, Firaun bangkit dari singgasana dan berkata dengan nada menantang, "Jika benar kau utusan Tuhan, buktikanlah. Tunjukkan padaku mukjizatmu, agar aku tahu kau bukan sekadar penyihir yang pandai berkata-kata." Musa memandang tongkat di tangannya, lalu mengangkatnya perlahan. Dengan izin Allah, tongkat itu jatuh ke lantai dan berubah menjadi seekor ular besar yang melata dengan cepat di hadapan semua orang. Jeritan terdengar, sebagian mundur ketakutan. Firaun menatap pemandangan itu dengan wajah membeku. Di dalam hatinya ada rasa gentar yang berusaha ia bantah. Tapi sebelum ia sempat berbicara, ular itu kembali menjadi tongkat. Musa memegangnya, lalu berkata dengan lembut, "Inilah tanda dari Tuhanmu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar engkau mengerti." Namun bukannya tunduk, Firaun justru menahan amarah. "Aku akan buktikan bahwa aku lebih berkuasa darimu, wahai Musa," katanya sambil memerintahkan para penjaga memanggil penyihir-penyihir terbaik di negeri itu. Maka, pertarungan besar antara keajaiban ilahi dan kesombongan manusia pun mulai disiapkan. Kabar tentang Nabi Musa yang menantang Firaun menyebar cepat di seluruh Mesir. Dari lorong-lorong istana hingga pasar-pasar di tepi sungai Nil, semua orang membicarakannya. Ada yang menganggap Musa gila, ada yang menyebutnya nabi, dan ada pula yang takut menyebut namanya karena khawatir dianggap pengkhianat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Firaun memutuskan untuk mengakhiri semua keraguan dengan satu langkah. Ia akan mempermalukan Musa di depan seluruh rakyat Mesir. Pagi itu, aula istana dipenuhi para penyihir terbaik dari penjuru negeri. Mereka datang dengan pakaian megah dan membawa tongkat-tongkat sihir yang berkilau. Firaun duduk di singgasananya, matanya tajam memandangi Musa dan Harun yang berdiri dengan tenang di hadapannya.
"Jika engkau benar utusan Tuhan," ujar Firaun dengan suara keras agar semua mendengar, "tunjukkanlah mukjizatmu di hadapan rakyat Mesir. Jika kau menang, aku akan mempertimbangkan ucapanmu. Tapi jika tidak, engkau dan pengikutmu akan dihukum berat." Musa memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak datang untuk bertanding, tapi untuk menegakkan kebenaran. Namun tantangan itu harus dijawab. Dengan tenang, ia berkata, "Silakan kalian yang memulai." Para penyihir pun maju ke depan. Dengan mantra-mantra dan gerakan tangan yang lihai, mereka melemparkan tali dan tongkat mereka ke tanah. Seketika benda-benda itu tampak berubah menjadi ular-ular yang bergerak cepat dan menggeliat di atas lantai batu. Sorak-sorai penonton memenuhi aula. Firaun tersenyum puas. Namun, di tengah kegaduhan itu, Musa hanya berdiri tenang. Dengan izin Allah, ia menjatuhkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tongkat itu berubah menjadi ular yang jauh lebih besar dan hidup. Dalam sekejap, ular itu menelan seluruh ilusi sihir para penyihir, meninggalkan lantai bersih tanpa satu pun tali atau tongkat tersisa. Suasana hening. Semua mata tertuju pada Musa. Para penyihir yang sebelumnya percaya pada kekuatan mereka sendiri, kini saling berpandangan, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan bukan sihir, melainkan kebenaran. Mereka bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan yang diutus Musa dan Harun." Firaun murka. Ia berdiri dengan wajah merah padam, berteriak lantang, "Beraninya kalian beriman tanpa izinku? Ini hanyalah tipu daya Musa untuk merebut kekuasaanku." Ia memerintahkan tentaranya menangkap siapapun yang mengaku beriman kepada Musa. Namun dalam hati kecilnya, Firaun tahu sesuatu yang tak bisa ia bantah sedang terjadi. Keajaiban yang dilihatnya hari itu telah mengguncang keyakinannya, tapi kesombongan menutup pintu hatinya. Ia tidak tahu, itu hanyalah permulaan dari kehancurannya yang perlahan mendekat. Setelah kejadian di istana, Firaun merasa wibawanya tercoreng. Ia tidak bisa membiarkan rakyat percaya bahwa Musa memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya. Maka ia mengumumkan sebuah acara besar, Hari Raya Sihir, hari di mana seluruh rakyat Mesir akan berkumpul untuk menyaksikan pertarungan terakhir antara Nabi Musa dan para penyihir terbaik yang ia pilih sendiri. Di matanya, ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah panggung untuk membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa. Hari itu pun tiba. Padang luas di tepi sungai Nil dipenuhi ribuan orang. Matahari bersinar terik, pasir berkilau keemasan, dan suara terompet mengiringi kedatangan Firaun. Di sisi lain, Musa dan Harun berdiri dengan tenang, tanpa pasukan, tanpa perhiasan, hanya berbekal tongkat dan keyakinan pada Tuhan. Suasana seolah berhenti sejenak ketika Firaun mengangkat tangan, memberi isyarat agar pertunjukan dimulai. Para penyihir maju dengan langkah penuh percaya diri. Mereka melemparkan tali dan tongkat ke tanah, dan dengan kekuatan sihir mereka, semua itu tampak berubah menjadi ular-ular yang meliuk dan berdesis. Sorak penonton memecah langit dan Firaun tersenyum puas. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Musa tetap diam. Matanya menatap ke arah langit memohon kekuatan dari Tuhan. Ia melemparkan tongkatnya ke tanah dan seketika mukjizat terjadi. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang hidup, nyata dan menelan seluruh tipu daya para penyihir. Hening seketika. Tak ada lagi yang bersorak. Semua orang, termasuk Firaun sendiri, menyaksikan keajaiban yang tak mungkin dilakukan manusia biasa. Para penyihir yang tadi penuh kesombongan kini jatuh bersujud. Dengan suara bergetar mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan yang diutus Musa dan Harun." Firaun terperangah. Kemarahan dan ketakutan bercampur di wajahnya. "Apakah kalian beriman sebelum aku memberi izin? Ini semua tipu daya Musa untuk merebut kekuasaan," teriaknya. Tapi kata-kata itu tak lagi berarti bagi para penyihir yang telah menemukan kebenaran. Mereka tahu bahwa yang baru saja mereka lihat bukan ilusi, melainkan kekuasaan sejati dari Tuhan
yang menguasai segala sesuatu. Hari itu, Firaun kalah di hadapan rakyatnya sendiri, tapi kesombongan membuatnya menolak kenyataan. Ia memerintahkan agar semua yang beriman disiksa, agar ketakutan kembali menguasai negeri. Namun, dalam diam, benih iman mulai tumbuh di hati banyak orang Mesir. Mukjizat yang mereka saksikan di hari raya itu telah mengubah sejarah dan menjadi pertanda bahwa gelombang besar perubahan sudah tak bisa dihentikan. Kekalahan di hari raya menjadi pukulan telak bagi Firaun. Di depan ribuan rakyatnya, ia telah melihat sendiri bagaimana kekuatan Musa menaklukkan seluruh sihir yang selama ini ia banggakan. Tapi alih-alih tunduk, Firaun justru menutup matanya terhadap kebenaran. Ia menolak mengakui bahwa kekuasaan Tuhan lebih tinggi dari dirinya. Di ruang takhta yang megah, ia berjalan gelisah, wajahnya muram namun penuh amarah. Para penasihatnya berusaha menenangkan, tapi ia hanya berteriak, "Tidak ada Tuhan selain aku. Musa hanyalah penyihir licik yang ingin merebut kekuasaan Mesir." Sejak hari itu, perintah kejam dikeluarkan. Semua orang yang mengikuti Musa diburu dan disiksa. Bani Israel, kaum yang tertindas sejak lama, kembali merasakan penderitaan yang lebih berat. Mereka dipaksa bekerja tanpa upah. Tubuh mereka dicambuk di bawah terik matahari. Namun di balik penderitaan itu, semangat mereka justru tumbuh. Mereka tahu kebenaran kini berpihak pada Musa, dan setiap hari mereka berdoa agar pertolongan Tuhan segera datang. Musa dengan hati penuh sabar terus mengingatkan kaumnya untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Tuhan tidak buta terhadap penderitaan kita, katanya. Setiap air mata akan diganti dengan keadilan yang agung. Malam-malam pun dilalui dalam doa dan bisikan harapan. Tapi di sisi lain, Firaun tidak tinggal diam. Ia memerintahkan para penyihir yang masih setia padanya untuk mencari cara mengalahkan Musa. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu tak ada kekuatan manusia yang mampu menandingi mukjizat itu. Di antara pengikut Firaun sendiri, mulai muncul keraguan. Beberapa pejabat berbisik-bisik di lorong istana, mempertanyakan apakah benar Musa hanyalah manusia biasa. Tapi ketakutan terhadap hukuman membuat mereka memilih diam. Firaun semakin keras kepala. Ia menganggap setiap perlawanan adalah penghinaan terhadap kekuasaannya. Hatinya semakin tertutup, seolah diselimuti oleh kegelapan yang tebal. Suatu malam Firaun berdiri di balkon istana, memandang ke arah sungai Nil yang tenang. Dalam kesunyian wajahnya terlihat lelah namun penuh kebencian. "Aku tidak akan kalah dari Musa," gumamnya. "Aku akan buktikan bahwa kekuasaanku abadi." Ia tidak tahu, kata-kata itu adalah awal dari kehancurannya sendiri. Sebab Tuhan telah menetapkan jalan yang tak bisa ia ubah. Di kejauhan, di bawah langit yang sama, Musa menatap bintang-bintang dan berdoa agar Tuhan meneguhkan hatinya. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Dan sebelum itu terjadi, kesabaran mereka harus diuji sampai batasnya. Hari-hari berlalu dalam penderitaan yang tak kunjung berakhir. Cambuk para pengawas terus menghantam punggung para budak Bani Israel yang bekerja di ladang dan proyek besar Mesir. Suara tangis anak-anak bercampur dengan debu yang berterbangan di udara panas. Firaun semakin kejam, seolah ingin menegaskan bahwa tak ada kekuatan yang bisa menandingi dirinya. Namun di tengah keputusasaan itu, Nabi Musa tak pernah berhenti menenangkan kaumnya. Ia mengumpulkan mereka di malam hari, di tempat-tempat tersembunyi, untuk berdoa dan mengingat janji Tuhan. "Mereka boleh menindas tubuhmu," kata Musa dengan suara lembut, "tapi jangan biarkan mereka menindas imanmu." Kalimat itu menjadi kekuatan bagi banyak orang. Meski fisik mereka lemah, hati mereka mulai teguh. Setiap malam, suara doa mengalun di bawah cahaya bulan, seolah membelah kegelapan yang menyelimuti negeri itu. Musa sendiri sering menangis dalam sujudnya, memohon agar Tuhan menurunkan pertolongan bagi umat yang tertindas. Di sisi lain, Firaun semakin gelisah. Ia merasa kekuasaannya mulai goyah bukan karena senjata,
tapi karena keyakinan. Ia tahu, selama keimanan Musa hidup di hati rakyat, ancaman itu tidak akan pernah padam. Maka ia mengumpulkan penasihat-penasihatnya dan berkata, "Kita harus menghentikan Musa, bukan dengan pedang, tapi dengan ketakutan." Perintah baru pun disebar, setiap rumah Bani Israel harus diawasi. Siapapun yang berani berkumpul untuk berdoa akan dihukum mati. Namun kezaliman itu justru memperkuat tekad Musa dan pengikutnya. Mereka tahu, semakin besar ujian, semakin dekat pertolongan Tuhan. Pada suatu malam yang sunyi, Musa kembali berdoa di tepi sungai Nil. Air sungai itu tampak tenang, namun di hatinya ia tahu badai besar sedang disiapkan oleh Tuhan. "Ya Tuhanku," bisiknya, "selamatkanlah kaumku dari orang-orang zalim, dan kuatkan langkah kami dalam jalan-Mu." Doa itu naik menembus langit, dan alam pun mulai memberi tanda. Angin berembus tak biasa, air sungai bergetar pelan, dan burung-burung terbang gelisah meninggalkan kota. Musa tidak tahu bahwa doa malam itu menjadi awal dari serangkaian peringatan besar yang akan mengguncang Mesir. Pertolongan Tuhan sedang bergerak, dan bagi Firaun, masa kejayaannya akan segera dihitung mundur. Pagi itu sungai Nil yang biasanya menjadi sumber kehidupan bagi seluruh Mesir, tiba-tiba berubah warna. Air yang jernih menjadi merah pekat seperti darah. Ikan-ikan mengambang mati di permukaannya, dan bau busuk menyebar ke seluruh negeri. Rakyat berteriak ketakutan, berlari mencari air bersih, tapi tak satu pun tempat yang tersisa. Di istana, Firaun menatap sungai dari jendelanya dengan wajah tegang. Ia tahu ini bukan peristiwa biasa, tapi hatinya tetap menolak mengakui bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan Musa. Musa datang ke hadapan Firaun, berkata dengan tenang, "Inilah tanda dari Tuhanmu agar engkau berhenti menindas dan membebaskan kaumku." Namun Firaun menertawakan ucapan itu. "Ini hanya kebetulan. Air sungai berubah karena alam, bukan karena Tuhanmu," jawabnya sombong. Maka ketika warna air itu kembali normal, ia melupakan semuanya dan melanjutkan kekejamannya seperti semula. Tak lama kemudian, peringatan kedua datang. Ribuan katak keluar dari sungai memenuhi istana, rumah, bahkan tempat tidur Firaun. Suara bising katak menggema di seluruh Mesir siang dan malam. Rakyat panik, tak bisa makan atau tidur. Firaun akhirnya memanggil Musa dan berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu agar bencana ini berhenti, dan aku akan membiarkan kalian pergi." Musa berdoa, dan Tuhan mengangkat bencana itu. Tapi ketika keadaan kembali tenang, Firaun mengingkari janjinya. Lalu datang wabah lain, nyamuk, kutu, dan belalang yang memakan seluruh tanaman di ladang. Langit Mesir dipenuhi kawanan serangga yang menutupi matahari. Hasil panen hancur, ternak mati, dan rakyat menangis kelaparan. Di tengah kekacauan itu, Musa kembali memperingatkan, "Tuhan masih memberimu waktu untuk bertobat." Namun kesombongan membuat Firaun menutup telinga. Ia lebih memilih menyalahkan rakyatnya sendiri daripada mengakui kesalahannya. Bencana terus datang satu demi satu, hingga 10 tanda peringatan melanda Mesir. Air menjadi darah, katah, kutu, lalat, penyakit ternak, bisul, hujan batu, belalang, kegelapan pekat, dan akhirnya kematian anak-anak sulung bagi mereka yang ingkar. Setiap kali musibah datang, Firaun berjanji akan tunduk. Tapi setiap kali bencana berhenti, ia kembali sombong. Malam demi malam, Musa berdoa agar Tuhan memberi kekuatan, bukan hanya untuk menghadapi Firaun, tapi juga untuk menenangkan kaumnya yang mulai ketakutan. Di langit tanda-tanda murka Tuhan semakin jelas. Alam pun seolah menunggu saat di mana kebenaran dan kesombongan akan saling berhadapan untuk terakhir kalinya. Malam itu langit Mesir tampak berbeda. Bintang-bintang seolah meredup di balik awan gelap yang bergerak perlahan. Di tengah keheningan, Nabi Musa memanggil kaumnya untuk berkumpul secara diam-diam di sebuah lembah terpencil. Ia membawa kabar yang selama ini hanya menjadi rahasia di antara dirinya dan Tuhan.
Waktunya telah tiba, katanya lirih namun penuh keyakinan. Kita akan meninggalkan negeri ini malam ini juga. Tuhan telah memerintahkan kita untuk berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Wajah-wajah Bani Israel dipenuhi antara harap dan cemas. Mereka telah lama bermimpi terbebas dari cengkeraman Firaun, tapi ketakutan masih membayangi. Bagaimana jika pasukan Firaun mengejar kita? Tanya seorang lelaki tua dengan suara bergetar. Musa menjawab dengan tenang, "Jangan takut, Tuhan bersama kita. Setiap langkah yang kita ambil telah Dia tetapkan." Kata-kata itu menjadi kekuatan bagi mereka yang nyaris kehilangan harapan. Sementara itu di istana Firaun tertidur pulas, tak menyadari bahwa di luar tembok kekuasaannya, ribuan budak sedang bersiap meninggalkan Mesir. Perintah Musa disampaikan dengan cepat dari rumah ke rumah. Setiap keluarga diminta menyiapkan bekal secukupnya dan berjalan dengan tenang tanpa menimbulkan keributan. Api kecil dinyalakan untuk menerangi jalan, dan suara-suara lembut doa terdengar di antara langkah kaki yang berhati-hati. Harun berjalan di sisi Musa, membawa tongkat dan memimpin barisan belakang. Mereka melintasi padang pasir yang sunyi, mengikuti cahaya bulan yang menggantung di langit. Angin malam berhembus lembut seolah ikut menjaga perjalanan itu. Di kejauhan, punggung bukit tampak samar, menjadi penanda arah menuju kebebasan. Namun di sisi lain, gelombang pertama ketegangan mulai terasa. Beberapa penjaga Mesir yang berpatroli di perbatasan melihat pergerakan besar itu dan segera berlari melapor ke istana. Saat fajar hampir tiba, dentuman keras pintu istana membangunkan Firaun. Dengan mata merah dan napas berat, ia mendengar kabar bahwa seluruh Bani Israel telah melarikan diri. Wajahnya berubah menjadi murka. "Siapa yang memberi izin mereka pergi?" teriaknya. Ia segera memerintahkan seluruh pasukannya bersiap. Seruan perang bergema di udara pagi, menggema hingga ke padang pasir yang mulai disinari mentari pertama. Tapi jauh di depan, Musa dan kaumnya terus berjalan, meninggalkan jejak langkah di pasir yang perlahan terhapus oleh angin. Mereka belum tahu bahwa di balik langkah itu, sejarah sedang menuju puncaknya, sebuah pertemuan antara iman dan kesombongan yang akan mengguncang dunia. Fajar baru saja menyingsing ketika pasukan Mesir bergerak. Roda kereta perang berputar cepat di atas pasir, meninggalkan jejak panjang menuju arah timur. Suara terompet dan derap kuda menggema, membangunkan seluruh kota. Firaun berdiri di atas kereta emasnya, wajahnya keras dan penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkan mereka lolos," teriaknya. "Mereka budakku, dan mereka akan kembali ke Mesir atau mati di padang pasir." Ribuan prajurit mengikuti di belakangnya, membawa tombak, panah, dan bendera kerajaan yang berkibar di antara debu dan terik matahari. Sementara itu di kejauhan, Musa dan kaumnya terus berjalan. Mereka sudah menempuh perjalanan jauh sepanjang malam, tapi langkah mereka mulai melambat. Anak-anak menangis kelelahan, para wanita membawa bekal yang mulai menipis, dan orang-orang tua berjuang menjaga napas. Namun di tengah kelelahan itu, Musa tetap menuntun mereka dengan sabar. "Jangan berhenti," katanya dengan lembut. "Kita hampir sampai di tempat yang dijanjikan." Tak lama seseorang di barisan belakang berteriak panik. "Mereka datang. Pasukan Firaun ada di belakang." Semua mata menoleh. Dari kejauhan tampak debu tebal membumbung ke langit, diiringi suara teriakan perang dan derap kuda yang semakin mendekat. Rasa takut langsung menyelimuti rombongan. Beberapa orang menangis, yang lain berteriak, "Kita akan tertangkap, lebih baik kita kembali saja." Musa menatap ke arah debu yang mendekat dengan wajah tegas. Ia tahu inilah ujian sesungguhnya. "Jangan takut," katanya lantang. "Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menunjukkan jalan yang belum pernah kita lihat sebelumnya." Namun di dalam hatinya, ia juga berdoa agar pertolongan itu segera datang. Angin mulai bertiup kencang dari arah timur, membawa hawa laut yang asin. Di depan mereka terbentang Laut Merah, luas dan tak bertepi. Gelombangnya memantulkan cahaya matahari yang menyilaukan. Kini mereka terjebak di depan lautan, di belakang pasukan yang siap membunuh.
Kaum Bani Israel berlutut, menangis ketakutan, sementara Firaun semakin dekat. Suaranya terdengar jelas di antara gemuruh angin. "Lihat Musa!" teriak salah satu pengikutnya. "Mereka sudah di belakang. Apa yang harus kita lakukan?" Musa menatap ke langit, mengangkat tongkatnya, dan berdoa dalam diam. "Ya Tuhanku, Engkau telah berjanji untuk menolong kami. Tunjukkanlah kuasa-Mu sekarang." Langit mulai berubah warna, awan bergerak cepat dan angin yang tadi berhembus lembut kini terasa berat. Di hadapan mereka, lautan yang bergolak itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Angin laut berhembus semakin kencang. Gelombang tinggi menghantam pantai dengan suara yang menakutkan. Di hadapan Nabi Musa dan kaumnya, terbentang lautan luas yang tampak mustahil untuk diseberangi. Di belakang mereka, debu pasukan Firaun semakin mendekat, disertai suara gemuruh roda kereta dan derap kuda yang memecah kesunyian. Bani Israel mulai diliputi kepanikan. Sebagian berteriak, sebagian lain menangis ketakutan. "Kita terjebak, Musa. Lebih baik kita menyerah sebelum mereka membunuh kita," seru salah seorang di antara mereka. Namun Musa berdiri tegak di tengah kepanikan itu. Matanya menatap lautan dan hatinya tetap tenang. "Tidak," jawabnya dengan suara mantap. "Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia akan menunjukkan jalan keluar bagi kita." Tapi bahkan saat mengucapkannya, Musa tahu mereka sedang berada di ujung batas manusiawi. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Di kejauhan pasukan Firaun mulai tampak jelas. Cahaya matahari memantul di ujung tombak dan baju zirah mereka. Firaun berdiri di atas kereta emasnya, tertawa sinis melihat rombongan Musa yang terjebak di tepi laut. "Kau pikir bisa lari dari tanganku, Musa?" teriaknya lantang. "Hari ini aku akan menunjukkan siapa penguasa sejati di bumi ini." Teriakan itu membuat sebagian kaum Bani Israel semakin panik. Tapi Musa mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tenang. "Jangan takut," katanya lagi. "Tuhan bersama kita." Ia berjalan ke arah air, memejamkan mata, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Ya Tuhanku, selamatkanlah kami dari orang-orang zalim." Saat itu juga sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Angin berputar kuat dari arah timur, membentuk pusaran besar di atas permukaan laut. Suara gemuruh mengguncang bumi. Ombak yang tadi bergulung kini perlahan terbelah, menciptakan jalur panjang di tengah lautan. Air laut berdiri tegak di kiri dan kanan, membentuk dinding raksasa yang menjulang tinggi, sementara dasar laut terbuka menjadi jalan kering. Cahaya bulan menembus sela-sela air, memantulkan kilau biru yang menakjubkan. Bani Israel tertegun, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Musa menoleh pada mereka dan berkata, "Inilah pertolongan dari Tuhanmu. Melangkahlah tanpa ragu." Ia maju terlebih dahulu, dan satu persatu mereka mengikuti di belakang. Di sisi lain, pasukan Firaun berhenti sejenak, terkejut oleh pemandangan yang melampaui akal manusia. Namun kesombongan Firaun tidak mengenal takut. Ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Kejar mereka, masuk ke dalam laut." Malam itu, dua kekuatan besar berjalan di jalan yang sama. Satu dengan keyakinan, satu dengan kesombongan. Dan laut yang terbuka itu menjadi saksi antara iman dan kehancuran yang akan segera datang. Malam semakin pekat. Bulan menggantung di langit. Cahayanya memantul di dinding air yang menjulang di kanan dan kiri. Bani Israel berjalan dengan hati-hati di dasar laut yang kini kering. Angin lembut berhembus, membawa aroma asin dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Mereka berjalan dalam diam. Hanya suara langkah kaki dan gemuruh air di sisi mereka yang terdengar. Anak-anak digendong di pelukan ibunya, sementara yang lain terus berdoa, memohon agar laut itu tetap terbuka sampai mereka semua selamat. Nabi Musa berada di barisan depan, tongkatnya di tangan, menatap lurus ke arah ujung jalan laut yang tampak samar diterangi cahaya langit. Di wajahnya terpancar keteguhan. Ia tahu setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari takdir besar yang sedang ditulis Tuhan.
Harun berjalan di belakang, memastikan tak seorang pun tertinggal. Di tengah perjalanan itu Musa sempat menoleh, melihat wajah kaumnya yang penuh kelelahan namun kini diselimuti harapan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa dekat pada kebebasan. Namun di kejauhan, suara gemuruh baru mulai terdengar. Itu bukan ombak, itu suara pasukan Firaun yang telah memasuki lautan yang sama. Roda kereta mereka berderit di atas tanah basah. Kuda-kuda meringkik keras karena takut. Tapi Firaun dengan wajah penuh amarah berteriak, "Musa tidak akan lolos dari tanganku. Kejar mereka semua." Kesombongan membuatnya buta terhadap tanda-tanda kebesaran yang sedang terjadi di depan matanya. Bani Israel yang mendengar suara itu kembali ketakutan. Mereka mempercepat langkah, beberapa menoleh ke belakang dan melihat cahaya obor pasukan yang mulai mendekat. "Ya Tuhan," bisik salah satu dari mereka, "jika Engkau menolong kami, tolonglah hingga akhir." Musa menoleh ke arah belakang dan melihat Firaun yang semakin dekat. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa dengan penuh keyakinan. "Wahai Tuhanku, lindungilah kami sebagaimana Engkau telah berjanji. Jangan biarkan orang zalim itu menghancurkan apa yang telah Kau selamatkan." Langit bergemuruh, petir menyambar di kejauhan. Dinding air yang berdiri kokoh mulai bergetar, seolah menahan amarah alam yang siap dilepaskan. Tapi jalan itu tetap terbuka sampai langkah terakhir Musa keluar dari lautan. Ketika ia menoleh ke belakang, semua pengikutnya telah selamat di seberang. Hanya pasukan Firaun yang kini berada di tengah-tengah laut masih terus maju dengan keyakinan palsu bahwa mereka akan menang. Musa berdiri di tepi pantai, memegang tongkatnya erat-erat. Ia tahu saatnya telah tiba. Dalam keheningan malam yang tegang, ia menatap ke langit dan menunggu perintah dari Tuhannya. Air laut mulai bergemuruh kembali, bersiap untuk menutup kisah keangkuhan yang akan menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Langit malam berubah menjadi kelam. Angin berembus kencang, membawa suara yang bergema di seluruh lautan. Di seberang sana, Nabi Musa dan kaumnya berdiri menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Dinding air yang menjulang kini mulai berguncang hebat. Di tengahnya, pasukan Firaun masih berlari. Roda-rodanya menancap di lumpur, dan kuda-kuda menjerit ketakutan. Tapi Firaun tidak berhenti. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, berteriak lantang di tengah badai, "Lihatlah, aku telah menaklukkan laut sebagaimana Musa. Aku juga Tuhan di bumi ini." Namun kata-katanya belum sempat hilang di udara ketika sesuatu yang dahsyat terjadi. Langit bergetar, petir menyambar, dan dengan satu hentakan kekuatan yang tak terlihat, air laut itu kembali ke tempatnya. Dinding raksasa yang selama ini berdiri kokoh runtuh dengan suara menggelegar. Ombak menutup seluruh jalan, menelan pasukan yang tadi berlari dengan penuh keyakinan palsu. Kereta-kereta terbalik, kuda-kuda menghilang dalam pusaran air, dan teriakan manusia bercampur dengan deru badai. Dalam hitungan detik, seluruh kebesaran Mesir lenyap di bawah gulungan laut. Di antara teriakan itu, Firaun berusaha berenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan sejati. Air asin masuk ke tenggorokannya, dan tubuhnya yang kuat kini tak berdaya. Di saat terakhirnya, barulah ia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dengan napas tersisa, ia berteriak, "Aku beriman kepada Tuhan yang diimani Musa." Tapi penyesalan itu datang terlambat. Suaranya tenggelam bersama ombak yang menutup rapat lautan, meninggalkan kesunyian yang panjang. Di tepian pantai, Musa memandang laut yang kini tenang kembali. Angin dingin menyentuh wajahnya, membawa aroma asin yang pekat. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi gemuruh kereta perang. Semua telah berakhir. Hanya ombak kecil yang menggulung lembut, seolah menyembunyikan rahasia besar yang baru saja terjadi. Kaum Bani Israel menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena kelegaan yang mendalam. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Tuhan menepati janjinya dengan cara yang begitu agung. Musa menundukkan kepala, bersujud di atas pasir basah.
"Segala puji bagimu ya Tuhan," bisiknya lirih. "Engkau telah menolong yang tertindas dan menghancurkan kesombongan yang menantang langit." Malam itu, angin berhenti bertiup. Laut menjadi saksi bisu atas kehancuran penguasa paling angkuh di dunia. Sejarah baru dimulai, sebuah babak di mana manusia belajar bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah bayangan yang akan hilang saat cahaya kebenaran datang. Fajar menyingsing perlahan di atas Laut Merah. Angin laut kini berhembus lembut, membawa sisa-sisa kabut dari malam yang panjang. Di tepi pantai, Bani Israel berdiri terdiam, menatap hamparan air yang tenang. Lautan yang semalam bergejolak kini tampak damai seolah tak pernah menelan siapapun. Hanya beberapa potongan kayu dari kereta perang Mesir yang terdampar di pasir menjadi bukti bisu bahwa keangkuhan telah tenggelam bersama pemiliknya. Musa berdiri memandang laut itu dengan mata yang basah. Ia mengingat bagaimana tadi malam tempat yang sama menjadi medan antara hidup dan mati. Kini semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi kejaran, tidak ada lagi cambuk yang memukul punggung mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bani Israel bisa menarik napas bebas tanpa rasa takut. Harun menghampirinya dan berkata pelan, "Kita telah diselamatkan, wahai saudaraku." Musa menatapnya dan menjawab lirih, "Benar, tapi perjalanan kita belum selesai. Ini baru permulaan." Di sekitar mereka, orang-orang mulai bersujud, menangis dalam rasa syukur. Suara doa dan tangisan bahagia memenuhi udara pagi. Anak-anak berlarian di pasir basah, sementara para ibu memeluk mereka erat, seolah tak percaya bahwa mereka benar-benar telah terbebas. Beberapa pria mengumpulkan sisa-sisa kayu yang terdampar, membakarnya menjadi api kecil untuk menghangatkan tubuh. Asap tipis naik ke langit, menjadi simbol awal kehidupan baru. Namun di balik rasa lega itu, Musa tahu beban tanggung jawabnya belum selesai. Ia menatap ke arah timur, ke padang tandus yang membentang luas. Di sanalah tanah yang dijanjikan berada, tapi jalan menuju ke sana masih panjang dan penuh ujian. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu di hadapan mata kami. Kini tunjukilah kami jalan yang benar agar tidak tersesat setelah Engkau selamatkan kami." Hari itu menjadi saksi perubahan besar. Dari budak menjadi umat yang merdeka, dari ketakutan menjadi keimanan. Laut telah kembali tenang, tapi hati setiap orang masih bergetar oleh keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Kesunyian pagi itu bukan sekadar keheningan setelah badai, melainkan keheningan yang penuh makna. Saat manusia menyadari bahwa keselamatan sejati hanya datang ketika mereka berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Beberapa hari setelah mereka meninggalkan tepi Laut Merah, rombongan Bani Israel mulai menempuh perjalanan panjang melintasi padang tandus. Gurun yang luas terbentang sejauh mata memandang, hanya pasir, batu, dan matahari yang membakar di siang hari. Namun setiap langkah yang mereka ambil dipenuhi rasa syukur. Mereka telah terbebas dari kekuasaan Firaun, dan kini mereka berjalan mengikuti petunjuk langit menuju tanah yang dijanjikan. Di antara perjalanan itu, Musa mendapat perintah besar dari Tuhan, naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dan hukum yang akan menjadi pedoman bagi umatnya. Gunung Sinai menjulang tinggi di tengah padang pasir, puncaknya diselimuti awan putih yang tampak berputar lembut. Ketika Musa mendekat, suara guruh bergema di langit dan kilat menyambar di puncaknya. Kaum Bani Israel yang menunggu di bawah merasakan getaran bumi, seolah alam tahu sesuatu yang agung sedang terjadi. Dengan tongkat di tangan, Musa menaiki lereng berbatu itu perlahan. Langkahnya mantap, hatinya penuh kerendahan. Ia tahu di puncak gunung itu, ia akan berbicara dengan Tuhannya. Saat mencapai puncak, cahaya terang menyelimuti seluruh tempat. Suara lembut namun penuh kekuasaan terdengar memenuhi udara. "Wahai Musa," firman Tuhan, "Aku telah memilihmu untuk menerima hukumku. Sampaikan kepada umatmu agar mereka berpegang teguh pada perintah ini.
dan jangan sekali-kali kembali pada jalan yang sesat." Musa tersungkur, air matanya menetes. Ia merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata antara hamba dan Tuhannya. Hari berganti malam, malam berganti hari. 40 hari lamanya Musa berdiam di puncak gunung, berpuasa dan berdoa. Di sana ia menerima wahyu berupa hukum-hukum yang kelak akan menjadi pedoman kehidupan. Petir menyala di langit, dan batu-batu gunung bergetar saat perintah-perintah itu dituliskan. Di saat yang sama di bawah gunung, kaum Bani Israel menunggu dengan perasaan yang bercampur antara takjub dan gelisah. Ketika Musa akhirnya turun, wajahnya memancarkan cahaya yang berbeda. Ia membawa 2 loh batu berisi perintah Tuhan yang suci. Semua orang menundukkan kepala saat melihatnya. Di tengah keheningan padang pasir, Musa berkata, "Inilah janji antara kita dan Tuhan. Barang siapa berpegang padanya, ia akan selamat. Barang siapa mengingkarinya, maka sesatlah jalannya." Angin berembus pelan, membawa gema suaranya ke seluruh lembah Sinai. Hari itu, perjanjian suci antara langit dan bumi pun dimulai. 40 hari telah berlalu sejak Nabi Musa naik ke puncak gunung Sinai. Di kaki gunung, Bani Israel menunggu dengan rasa gelisah yang kian hari makin besar. Tanpa kehadiran Musa, mereka merasa kehilangan arah. Setiap hari mereka memandangi puncak gunung yang diselimuti awan, berharap sosok pemimpin mereka segera turun membawa kabar. Namun waktu terus berjalan dan Musa tak kunjung kembali. Di antara mereka mulai muncul bisikan-bisikan ragu. Apakah Musa telah meninggalkan mereka? Apakah ia masih hidup? Dari keraguan itu lahir godaan. Seorang lelaki dari mereka bernama Samiri melihat kesempatan untuk memengaruhi hati yang mulai lemah. Ia mengumpulkan perhiasan emas milik kaum Bani Israel dan berkata, "Mari kita buat Tuhan yang bisa kita lihat. Tuhan Musa terlalu jauh, tapi ini akan selalu bersama kita." Dengan tangannya, ia mencetak patung anak lembu berwarna keemasan. Ketika patung itu diletakkan di tengah perkemahan, sebagian orang langsung terpesona. Mereka menatapnya seolah benda itu benar-benar memiliki kekuatan. Hari demi hari, semakin banyak yang tergoda. Suara lantunan pujian untuk patung itu terdengar di antara tenda-tenda, menggantikan doa yang dulu mereka panjatkan kepada Tuhan yang Esa. Harun, yang ditinggalkan Musa untuk menjaga umat, berusaha menegur mereka. "Wahai kaumku," katanya, "ingatlah bahwa ini hanyalah buatan manusia. Tuhan kalian adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari Mesir." Namun banyak yang menolak mendengarnya. "Musa sudah pergi terlalu lama," jawab mereka. "Kami butuh sesuatu yang bisa kami lihat dan sembah sekarang." Sementara itu, di puncak gunung, Musa menerima firman terakhir dari Tuhannya. Namun, sebelum ia turun, Tuhan memberitahukan bahwa umatnya telah tersesat. Wajah Musa berubah muram. Ia bergegas menuruni lereng dengan 2 loh batu di tangannya. Dan ketika sampai di bawah, ia terkejut melihat pemandangan yang menyakitkan. Umatnya menari dan bersujud di hadapan patung anak lembu emas. Dengan amarah bercampur sedih, Musa melempar loh batu itu hingga pecah di atas tanah. "Apakah kalian sudah lupa siapa yang menyelamatkan kalian dari Firaun?" teriaknya. "Bagaimana mungkin kalian berpaling dari Tuhan secepat ini?" Suasana berubah hening. Orang-orang menunduk, merasa malu dan takut. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Malam itu, api unggun padam lebih cepat dari biasanya. Di langit Sinai, bintang-bintang tampak redup, seolah ikut bersedih menyaksikan bagaimana manusia bisa begitu mudah lupa akan nikmat dan keselamatan yang baru saja mereka terima. Beberapa waktu telah berlalu sejak peristiwa di Gunung Sinai. Bani Israel mulai menata kehidupan baru di padang yang tandus. Tapi hati Nabi Musa masih sering tertuju pada laut. Laut yang dulu terbelah dan menjadi saksi keajaiban terbesar dalam sejarah mereka. Setiap kali angin berembus membawa aroma asin dari kejauhan,
kenangan tentang malam di Laut Merah itu kembali hidup. Ia teringat bagaimana ombak membuka jalan bagi orang beriman dan menutupnya bagi mereka yang sombong. Laut itu kini tenang, tapi di dalamnya tersimpan pelajaran yang tak akan pernah hilang. Suatu pagi, Musa berdiri di tepi perbukitan yang menghadap ke arah laut. Di belakangnya, ribuan pengikutnya sibuk membangun tenda dan menyiapkan kehidupan baru. Tapi di hadapan laut itu, Musa terdiam lama. Ia menatap ke cakrawala, di mana garis air bertemu langit, seolah melihat kembali perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari istana Firaun hingga badai di padang pasir, dari ketakutan menuju kebebasan, semuanya terjadi karena kuasa Tuhan yang tak terbatas. Harun menghampirinya dengan langkah pelan. "Apakah engkau memikirkan masa lalu, wahai saudaraku?" tanya Harun lembut. Musa mengangguk lalu berkata, "Aku memikirkan betapa lemahnya manusia ketika tidak bergantung pada Tuhannya. Laut itu tidak akan terbelah tanpa izinnya, dan kita tidak akan selamat tanpa rahmatnya." Matanya menatap dalam ke arah ombak yang bergulung pelan. Setiap kali manusia sombong, Tuhan akan mengingatkannya, kadang lewat air, kadang lewat waktu. Laut di hadapan mereka tampak damai, tapi di bawah permukaannya, jasad-jasad pasukan Firaun masih terkubur, menjadi saksi bisu bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah kesia-siaan. Tuhan sengaja menjadikan laut itu sebagai tanda bagi generasi setelahnya, agar manusia tak lagi tertipu oleh kesombongan dunia. Musa tahu, mukjizat itu bukan hanya untuk membungkam Firaun, tapi juga untuk membangunkan hati umat manusia di sepanjang zaman. Sore itu, matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala. Langit berubah jingga keemasan, cahayanya memantul di permukaan air. Musa menutup matanya, mengangkat tangannya, dan berdoa dengan suara yang lembut. "Ya Tuhanku, Engkau telah menunjukkan kami jalan keselamatan. Jadikanlah kisah ini peringatan abadi bagi mereka yang datang setelah kami." Dan saat angin laut bertiup lembut melewati wajahnya, seolah alam pun menjawab doa itu. Laut yang dulu terbelah kini kembali tenang, tapi gema kisahnya akan selalu hidup, sebagai tanda bahwa ketika iman berdiri di hadapan kesombongan, maka yang menang bukanlah kekuatan manusia, melainkan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas.